Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaida Sandi Hayatus Sahla dari jurusan Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan 4 bab materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia semester 1. Bab-babnya di antara lain ada Hakikat Bahasa Indonesia, Ejaan yang disempurnakan, Kata, istilah, dan diksi, dan yang terakhir mengenai kalimat. Jadi, mari kita mulai materi kali ini. Yang pertama ada sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Lahirnya bahasa Indonesia secara politis yaitu pada abad ke-20 pada tanggal 28 Oktober 1928 atau bisa kita sebut jatuh pada hari Sumpah Pemuda. Sedangkan lahirnya bahasa Indonesia secara yuridis itu jatuh pada tanggal 18 Agustus 1945. Penasaran bagaimana sih bahasa Indonesia itu bisa lahir? Yuk kita lihat perkembangannya dari abad ke abad di video yang berikut ini. Bahasa Indonesia abad ke-7 sampai 9. Pada abad ini, yaitu masa Kerajaan Sriwijaya, berdiri sebuah perguruan tinggi agama Buddha yang terkenal dengan memakai bahasa resmi kerajaan atau negara. Bahasa resmi yang dimaksudkan adalah bahasa Melayu kuno. Bahasa Indonesia abad ke-14 sampai ke-16. Pada abad ini ditemukan sebuah batu nisan dengan aksara Pallawa pada tahun 1380 Masehi. Angka tahun pada batu nisan tersebut dapat dijadikan sebagai batas antara bahasa Melayu kuno dan bahasa Melayu baru. Kenapa? Karena batu nisan tersebut terdapat syair berbahasa Melayu kuno yang dipengaruhi bahasa Arab, yang isinya antara lain menyebutkan bahwa raja yang terkubur di dalam makam itu telah memeluk agama Islam. Selanjutnya ada bahasa Indonesia pada abad ke-19 hingga abad ke-20. Pada abad ke-19 menyebabkan terpolarisasinya perkembangan bahasa Melayu dalam dua wilayah kekuasaan yang berbeda. Awal abad ke-20 tercatat sebagai masa percepatan perkembangan dan peralihan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia karena adanya dinamika pergerakan politik yang dilandasi oleh hasrat yang kuat untuk merdeka. Oke teman-teman semua, setelah kita melihat tentang video sejarah perkembangan bahasa Indonesia yang tadi nih, kira-kira apa saja sih kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu sendiri, baik untuk kita, bangsa, dan negara kita? Yuk kita lihat di video yang berikut ini. Kita membahas tentang hakikat bahasa Indonesia, pasti bahasa Indonesia itu kan punya perkembangan ejaan dari masa ke masa. Nah, di bab kedua ini kita akan membahas tentang itu, ejaan yang disempurnakan. Apa saja sih ejaan yang pernah berlaku di Indonesia? Yuk kita lihat di video yang berikut ini. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia yang pertama adalah ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901. Pada ejaan ini huruf J untuk menuliskan kata-kata yang, payah, sayang, dan huruf OE untuk menuliskan kata-kata guru, itu, dan umur. Selanjutnya pada ejaan Suwandi, huruf OE tersebut diganti dengan huruf U. Dan kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, seperti anak-anak, berjalan-jalan. Selanjutnya ada ejaan Melindo atau ejaan Melayu Indonesia. Dan yang terakhir ada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau bisa kita sebut EYD. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Komponen ejaan yang pertama yaitu dalam pemakaian huruf. Ada huruf abjad, huruf vokal dan huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Komponen ejaan yang kedua yaitu pada penulisan kata, seperti yang tertera pada layar berikut ini. Komponen ejaan yang ketiga yaitu pada pemakaian tanda baca. Ada tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan yang terakhir ada tanda penyingkat atau apostrof.
Komponen ejaan yang terakhir atau yang keempat yaitu penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing, seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Secara umum, menurut sudut pandang fonologi, kata dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap. Urutan tetap di sini dimaknai tidak berubah. Contohnya, pada kata ramah, jika diubah, misalnya dengan membuatnya menjadi hamar, marah, mahar, haram, makna kata semula tidak terlihat lagi. Yang kedua ada istilah. Istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus, dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Diksi atau pilihan kata adalah kemampuan memilih satu kata yang tepat di antara sejumlah kata bersinonim untuk digunakan dalam konteks tertentu. Pertama, ada kesinoniman yang merupakan keadaan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata yang berlainan bentuknya memiliki makna yang sama. Contohnya, udara, hawa, angin, surau, langgar, musola. Selanjutnya ada kehomoniman, yaitu keadaan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata yang berbeda memiliki bentuk yang sama. Contohnya pada masa, jika S-nya 1 berarti artinya waktu, tetapi jika S-nya 2 artinya orang banyak. Selanjutnya ada kepolisemian yang berarti apabila sebuah kata memiliki makna yang berbeda-beda. Misalnya pada kata kepala, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepala dapat diartikan sebagai berikut. Selanjutnya ada kehiponiman yang berarti keadaan terdapatnya sejumlah kata bawahan dari sebuah kata yang lebih luas cakupan maknanya. Misalnya, burung, ayam, itik, dan angsa adalah hiponim dari kata unggas. Lalu ada keantoniman yang berarti keadaan terdapatnya dua kata yang berlawanan makna. Contohnya bertanya, antonimnya adalah menjawab. Gadis, antonimnya adalah bujang. Pengertian kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Unsur-unsur kalimat ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh kalimatnya yaitu ibu membeli obat di apotek. Ibu di sini sebagai subjek, membeli sebagai predikat, obat sebagai objek, dan di apotek sebagai keterangan tempat. Kembali lagi bersama saya. Kita sudah sampai di penghujung video ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk mengenai 4 bab materi bahasa Indonesia. Saya harap teman-teman semua mengerti apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.